Makanya kita selalu dengar kasusnya tuh ex post facto. Jarang kita dengar kasus tiba-tiba ini. Karena kalau orang ngasilin duit, pasti semua nggak ada yang ribut. Orang ribut ketika duitnya hilang. Oke. Hai Pram. Hai. Selamat datang di Bincang Nalar Geolife. Gue di sini biasanya ngobrolin isu-isu sosial, politik terkini. Nah, belakangan tuh orang sempat rame ya di sosial media ngebahas tentang kasusnya Joska, tentang investasi ya, Pram. Gue bakal bacain dikit kali ya. Boleh. Latar belakang masalahnya. Jadi ceritanya ada ini kayak nama apa namanya pihak si yang dipermasalahkan ini namanya Joska ya. Nah, si klien Joska ini menyebutkan bahwa dana investasi mereka itu semacam disalahgunakan atau ditangani dengan serampangan gitu ya. Nah, salah satu kliennya Yakobus Alvin itu merasa dirugikan karena penanganan dana klien Joska untuk investasi dianggap nggak benar, dan dalam akunnya dia memaparkan bahwa mayoritas portofolio sahamnya yang senilai 65 juta dibelikan saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk atau LAK sebesar 63,51 juta. Meski menuai rugi dan ingin memindahkan investasinya, Joska nggak memperbolehkan si Alvin ini untuk mengendalikan portofolio sahamnya sendiri. Nah, intinya ujung-ujungnya pokoknya Alvin ini merasa dirugikan, di mana total dana aset Alvin yang dikelola itu sebesar 65 juta, namun dia mengaku kaget pada saat portofolio sahamnya berada di zona merah dengan penurunan mencapai 70%. Nah, itu yang tadi dirugikan itu ya. Nah, akhirnya jadi rame deh nih, pokoknya si PT Joska Financial Indonesia ini jadinya dituntut lah gitu ya, dibicarakan juga di sosial media, dan kayaknya mulai diusut juga secara legal ya. Terakhir juga ada permintaan ke pihak Kominfo untuk take down semua kanal-kanal Joska dan seterusnya. Intinya dikasuskan dengan dasar masalah tadi, Pram. Nah, untuk secara umum nih masalah ini, Pram melihatnya gimana nih? Ya, mungkin isu yang paling penting ini sebenarnya adalah apakah ini jenis tindakan atau kegiatan usaha yang sebenarnya membutuhkan izin dari OJK ya. Nah, kalau kita dengar kalau saya dengar dari penjelasannya juga dari berita-berita yang saya baca, ini sebenarnya bukan saja sekedar memberikan aset investasi ya, tapi bahkan dia sudah mengatur portfolio investasi dari nasabahnya, benar ya? Tadi kan dia bilang kan nasabahnya tadi bilang, dia bahkan nggak boleh ngatur penjualan atau pembelian dari efek dari yang disalahkan kepada dia. Nah, itu sebenarnya kalau kita merujuk ke undang-undang payungnya, itu namanya undang-undang pasar modal, ini termasuk jenis kegiatan yang bisa dianggap sebagai manajer investasi. Apa itu dimaksud dengan manajer investasi? Yang maksud manajer investasi itu adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Sementara kalau penasihat investasi itu definisinya adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Nah, dengan dengan definisi yang sangat luas seperti ini, kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pemberitaan yang saya baca, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh yang Joska ini udah mirip sebenarnya dengan yang dimaksud dengan penasihat investasi dan manajer investasi, karena dia menasihatkan orang untuk memilih investasi saham di mana gitu ya. Kemudian dia juga bahkan mengatur portfolio atau memperdagangkan transaksi untuk kepentingan nasabahnya. Nah, isu paling penting dari sini adalah berdasarkan undang-undang pasar modal, jenis kegiatan seperti ini wajib memperoleh izin dari OJK. Kalau dulu itu namanya Bapepam. Sekarang namanya OJK, karena Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sudah dileburkan ke dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau misalnya suatu pihak itu ternyata tidak memiliki izin, itu sebenarnya merupakan tindak pidana. Kalau berdasarkan undang-undang pasar modal, itu bisa diancam dengan pidana penjara sampai dengan maksimum 5 tahun, dan juga denda sampai dengan 5 miliar.
Jadi justru ada pidananya ya berarti ya? Ada. Ada juga ya. Jadi ini di ketentuan pidananya ya, jadi seperti saya bilang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kalau misalnya melakukan kegiatan sebagai manajer investasi atau sebagai penasihat investasi, tapi tanpa izin persetujuan atau pendaftaran. Tuh. Oke, jadi dari situnya clear sebetulnya bahwa Joska ini melanggar hukum gitu ya, Bram. Tapi harus dibuktikan ya berarti bahwa sangat berpotensi. Tapi harus dibuktikan ya bahwa dia menawarkan jasa itu gitu ya, Bram. Maksudnya nggak bisa. Ya, of course. Ya, kita harus tahu karena kan sejauh ini kita kan baru lihat dari berita-berita ya. Saya kan nggak tahu kan, saya nggak baca kontraknya. Bener nggak sih apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para korban-korbannya? Tentu kita kan harus menghormati faktanya. Yang bener nggak seperti itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa bilang bahwa kemudian tindakan dia otomatis melanggar hukum. Tapi kalau dari berita-beritanya dan kalau benar apa yang disampaikan korban-korban nasabahnya, yaitu sangat memenuhi unsur-unsur yang dianggap sebagai penasihat investasi atau manajer investasi, dan itu yang kemudian menjadi isu. Ya, di sini sempat ada di salah satu berita ya, Joska dianggap mengarahkan kliennya menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor atau RDI dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Joska Indonesia yang tadi ya, yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia untuk pengelolaan dana investasi. Nah, itu berarti kontrak, kalau misalnya ditemukan kontrak pengelolaan RDI ini bisa dijadikan bukti ya, Pram, untuk pelanggaran itu? Kalau saya dengar dari strukturnya ya, jadi kalau saya nangkep nih strukturnya nih sebagai lawyer pasar modal, saya akan mikir gini, kayaknya mungkin karena dia tahu dia nggak punya izin, dia nggak bisa langsung otomatis enter untuk kontrak seperti manajer investasi atau penasihat investasi. Jadi yang mungkin dilakukan adalah dia cari perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan hal tersebut, kemudian dia minta nasabahnya untuk menandatangani kontrak dengan institusi tersebut. Di situ dia mungkin bisa bilang bahwa ini bukan saya yang melakukan, karena sebenarnya adalah orang lain. Tetapi tentu isu terbesarnya adalah apakah dia apakah dia bisa dianggap mengarahkan ya kan orang untuk menandatangani atau mengikat suatu kontrak dengan pihak-pihak lain yang sebenarnya nasabahnya nggak diketahui. Karena apa? Undang-undang pasar modal, undang-undang OJK itu adalah lembaga dan undang-undang yang sangat pro terhadap konsumen. Dia sangat ingin melindungi nasabah dan masyarakat ya. Makanya tuh undang-undang itu sangat ketat. Sehingga memang bisnis seperti ini harus hati-hati sekali, khususnya kalau bergerak di bidang seperti ini harus hati-hati, harus tahu keterbukaan informasinya harus benar. Karena kesalahan-kesalahan seperti itu bisa berakibat fatal dan kalau kita bermain di industri keuangan, reputasi itu penting. Kalau sampai orang nanti berpikir bahwa ternyata kita nggak punya izin atau kita melanggar ketentuan pasar modal, itu masa depan kita udah selesai lah. Orang misalnya melakukan insider trading sekali, saya misalnya pernah ada yang tahu gitu ya, dia punya jabatan tinggi, ketahuan insider trading, sekejap dia hilang dari karirnya, langsung pecat dari institusinya karena mereka nggak mau berasosiasi dengan orang-orang yang melanggar, benar-benar pariah lah. Jadi itu ke rasa moral kita di bidang keuangan tuh dijaga banget lah, jangan sampai melakukan tindakan yang dianggap melanggar trust atau kepercayaan investor. I see. Nah, kalau misalnya di sini di salah satu berita disebutkan juga bahwa tadi ya RDI itu ditandatangani dengan perusahaan lain kan, yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia. Nah, kalau misalnya si PT MSI-nya ini punya izin dari OJK, berarti runtuh dong yang tadi ya, maksudnya pelanggaran yang sempat disebutin di awal tadi. Karena kan bukan Joska sendiri yang menjadi pihak pengelolanya, tetapi si MSI ini. Nah, kalau misalnya si MSI ini punya izin, berarti jadi nggak bermasalah lagi secara legal, Pram? Wah, untuk bisa bilang itu ya harus benar-benar cek dulu kontraknya seperti apa ya. Again, ini kan permasalahan di bidang pasar modal. Pasar modal itu banyak orang yang bilang pemainnya, kamu udah kalah ketika kamu bakal pergi ke pengadilan. Nggak penting kamu menang bahkan di pengadilan. Kamu pergi ke pengadilan udah kalah sebenarnya. Karena reputasi. Ya kan, jadi mau dibilang ya mungkin secara legal saya udah bisa bikin struktur yang sebenarnya saya udah punya izinnya semua, cuman begitu orang udah bilang ini OJK udah ngelihat, you're losing lah, udah ada label dia it's already a big loss ya, udah already big loss. Makanya saya kalau sama klien-klien saya di bidang pasar modal selalu bilang ingat baik-baik, jangan melanggar, karena again bisnis ini masalah reputasimu jelek it's over, nggak terlalu penting nih, bahkan udah kamu bilang ini kita bisa bikin struktur ilegal, tapi begitu orang, kamu ngambil duit orang, kelar. Jadi harus hati-hati memang di industri ini gitu. Kalau saya sih ngingetin selalu ke klien-klien saya kayak begitu.
I see. Jadi masalah ini nanti mungkin harus dilihat juga ya, detail kontraknya ini mungkin nanti harus ditanyakan juga ke pihak korban, tapi kita akan coba ngobrolin dulu dari sisi legalnya itu sendiri. Selanjutnya tadi kita udah bahas terkait kalau misalnya perusahaan itu nggak punya izin OJK, itu udah jelas ada pidananya. Jadi terlepas dari orang itu misalnya menyaring informasinya salah atau gimana, itu nggak ada urusan ya, itu tetap bisa dipidana gitu ya, walaupun dia udah menandatangani perjanjian atau apapun itu ya, Pram ya? Ya bisa gini, dia bikin perjanjian bilang bahwa kamu mengetahui saya perusahaan yang tidak punya izin ya, tapi kamu tetap akan melakukan ini dan kamu melepaskan saya dari segala macam tindakan hukum. Misalnya sebagai contoh kita bikin kayak gitu. Ya. Perjanjian kayak gitu pasti akan dibilang bertentangan dengan hukum karena kamu menyetujui orang untuk melakukan pelanggaran hukum. Kamu tahu ini jelas-jelas suatu pelanggaran hukum, tapi kamu mengiyakan. Itu nggak kemudian tiba-tiba menyebabkan itu jadi sah gitu kan, karena hanya kadang-kadang kamu tahu. Dan kenapa sih aturannya dibuat seperti itu? Kenapa pro konsumen Indonesia ini, kalau boleh dibilang, aturan pasar modalnya itu banyak meniru dari Amerika. Jadi dulu waktu tahun 1995 ya, pas saat pertama kali undang-undang pasar modal itu keluar, salah satu konsultan dipakai itu dari SEC, Securities Exchange Commission, itu kayak OJK-nya Amerika Serikat. Dan OJK Amerika Serikat ini dulu sejarah undang-undang pasar modal, mereka tuh selalu menyebut aturannya itu sebelum aturan federal keluar di tahun 1934, sedikit bicara sejarah, itu namanya Blue Sky Laws. Disebut Blue Sky Laws karena undang-undang ini bertujuan untuk melindungi orang-orang dari jualan mimpi. Oh, Blue Sky cuma di langit, semua di awang-awang. Jadi istilah di awang-awang itu sebenarnya bukan cuma istilah Indonesia. Dulu orang bule bilangnya itu Blue Sky, ngawang-ngawang aja lu semua. Jadi karena apa? Karena kalau di literatur hukum pasar modal juga bilang ada unlimited ways to separate an investor from their money. Ada begitu banyak cara untuk bikin orang terpisah dari duitnya. Dan kenapa akhirnya sampai di tahun 1934 ya, waktu Indonesia aja belum merdeka, Amerika udah membayangkan harus ada undang-undang federal tentang pasar modal, karena itu tadi begitu banyak orang ditipu, terlepas dari duitnya, pops and moms gitu ya, yang uang pensiunnya diambil, dibilang. Dan kalau sekarang orang bilang, oh ini kan sosial media, lebih banyak. Enggak, dari zaman dulu pun gitu. Caranya gimana? Dia pakai telepon. Pernah nonton Wolf of Wall Street? Nonton Wolf of Wall Street nggak? Nggak. Nonton ya. Dulu salah satu adegannya adalah si Leonardo DiCaprio itu dia nelfon orang untuk menawarkan saham. Nah itu dulu salah satu cara fraud yang paling awal itu adalah dengan nelfon. Dia akan nelfon orang bilang, mas ini ada investasi menarik, kamu ini menjual banget nih, kamu bakal untung besar, beli saham dari saya nanti dapat komisi. Nah itu adalah salah satu bentuk-bentuk penipuan pertama sebenarnya di zaman dulu. Itu lewat jaringan telepon. Jadi orang dulu bisnis nipu-nipu ini bahkan nggak perlu lewat sosial media canggih, pakai telepon biasa pun banyak orang yang kena juga, landline loh ya bahkan, atau pakai surat dan lain-lain. Jadi kemudian itu berkembang, makanya undang-undangnya itu pro konsumen karena itu gampang orang ditipu, dan banyak orang kan pasti, aduh ditawarin kan, karena kan berapa banyak orang sih yang berpikir kan, misalnya kamu nanti investasi sama saya akan ngasih kamu return atau imbal hasil yang besar. Semua orang kan pasti mimpinya besar, makanya tadi dibilang blue sky. Jadi itulah apa undang-undangnya harus. Jadi undang-undang ini melindungi orang dari blue sky ya? Yes. supaya kembali ke bumi, jangan kebanyakan bermimpi. Oke. Ini Yakobus Alvin udah bisa dikontak nih, jadi kayaknya bakal join. Halo Alvin. Halo Mbak. Di sini kita udah bareng sama Pram. Pram ini lawyer pasar modal dari Umbra, konsultan hukum. Nah, Alvin ini Pram adalah salah satu klien yang juga korban gitu ya dari Joska gitu ya, Alvin? Iya, betul Mbak. Kita dari tadi udah ngobrol beberapa hal sebenarnya terkait dengan undang-undang pasar modal dan bagaimana perusahaan yang menawarkan jasa manajemen investasi harus punya izin OJK gitu ya, Pram? Dan kalau nggak berizin, dia bisa dipidana. Itu tadi terakhir kita udah sempat ngobrol tentang itu. Nah, mungkin Alvin bisa cerita dulu kronologinya dengan jelas, sehingga kita nanti bisa mengomentari dengan lebih detail juga. Oke. Saya itu klien di Joska tahun 2018 sampai 2019. Tepatnya kurang lebih sekitar bulan Oktober, kalau saya nggak salah ya. Jadi sebenarnya kontrak saya sudah berakhir di Oktober 2019, udah berakhir. Nah, terus ini saya mohon maaf, saya pakai masker sama. Iya, nggak apa-apa, Alvin. Saya lagi di rumah sakit. Ya. Gimana, Mbak?
Joska di sini maksudnya dalam konteks jasa apa ya? Maksudnya harus diperjelas klien Joska di sini maksudnya klien apa nih, Alvin? Oh iya, benar. Sambil saya jelaskan. Nah, itu berakhir sebenarnya Oktober. Waktu itu saya datang langsung ke Tamrin, ke kantornya mereka, dan ditanya-tanya dulu. Jadi kita ada sesi kayak briefing dulu, kebutuhannya apa, terus nanti pas pulang mereka kasih semacam penawaran kayak gitu. Nah, penawarannya waktu itu ada 2, yaitu satu parsial dan satu lagi kompre. Kalau saya nggak salah, ya parsial. Parsial itu yang sekitar 5 jutaan, kompre itu sekitar 16 juta. Nah, parsial itu mengurus tentang asuransi kesehatan dengan manajemen aset di pasar saham, dan yang kompre itu ada beberapa penawaran kayak ada 5 poin yang akan mereka kerjakan. Nah, beberapa kayak teman-teman klien yang baru bergabung kemarin, korban juga ada beberapa yang ngambil kompre, itu ada yang kisarannya antara 13 sampai 20-an juta. Nah, terus waktu itu saya ngambil yang parsial, jadi waktu itu hanya ngambil yang manajemen aset sama asuransi. Yang asuransi fine, saya bayar dan memang sudah dilayani dengan baik waktu itu asuransinya. Tapi yang manajemen aset ini yang kemudian sekarang justru berbulut panjang. Nah, pada akhirnya kontrak berakhir di bulan Oktober 2019 itu posisi kan saham masih nyangkut di RUCK, itu nyangkut banyak banget. Terus saya tanya, ini gimana kok? Waktu itu sesuai dengan yang di thread Twitter, saya bertanya, kok tidak ada cut loss dan sebagainya, rencananya akan diapakan? Kok malah di hold? Gitu. Dan saya juga sempat menanyakan apa boleh dijual. Mereka bilang bahwa tidak boleh, hanya pihak Amarta saja yang boleh, hanya pihak Investa saja yang diperbolehkan untuk mengoperasikan gitu. Nah ya sudah, saya pikir percaya saja dan silakan saja gitu. Akhirnya sangkut, mereka butuh waktu Oktober tadi minta waktu 3 bulan. Kebetulan waktu itu saya butuh banget mau dipakai buat nikah, buat nambah-nambahin dana. Loh kok dananya tinggal segini? Mereka minta waktu 3 bulan, oke. Karena saya nikah Februari, mereka minta sampai Januari. Ternyata Januari tidak ada recover sama sekali. Oh ya, recover ini juga yang ditawarkan oleh pihak sana kepada teman-teman klien yang sekarang masih nyangkut. Jadi mereka menawarkan program recover dengan fee 0 rupiah. Sama seperti yang ditawarkan ke saya, cuman memang tidak ada progres dari November kemarin. Kurang lebih gitu Mbak kronologisnya. Tadi Alvin udah cerita di sini ada beberapa produk yang ditawarkan oleh Joska dan itu semuanya dalam artian secara sederhananya adalah dia menawarkan di mana orang bisa naruh uang ke dia dan pengelolaannya ada macam-macam tuh ya. Ada yang ke arah asuransi, ada yang untuk diinvestasikan dan segala macam. Gitu ya berarti Alvin. Kalau untuk programnya, jadi waktu itu yang asuransi itu maksudnya saya diarahkan ke asuransi sesuai dengan profil saya Mbak. Jadi supaya asuransi kesehatannya sesuai. Itu dalam artian nanti saya tinggal bayar dan mereka ngurusin asuransi saya kan, ibarat katanya. Nah, terus kalau misalkan untuk manajemen aset itu waktu itu saya memilih risk profile saya tuh moderat kalau saya nggak salah, sehingga harusnya tidak semuanya ditaruh di pasar saham dan tidak seharusnya, kalaupun yang di pasar saham tidak seharusnya ditaruh di saham dengan market cap kecil, paling nggak taruhnya di blue chip gitu. Tapi saham mereka malah taruhnya di third-liner. Oke, Alvin. Ya, boleh di-mute lagi. Ya, di sini mungkin yang perlu diperjelas juga adalah perjanjiannya ya. Pada saat ditawarkan produk oleh Joska, kemudian memilih, itu bikin perjanjiannya dengan Joska atau dengan pihak ketiga yang misalnya mengurus yang menawarkan asuransi dan kemudian investasi tadi, atau tanda tangan kontraknya itu pihak keduanya si Joska gitu, Alvin. Sebenarnya kalau untuk perjanjian ada 2 Mbak, itu yang saya kok nggak teliti itu adalah satu ke Joska dan satu ke Amarta Investa. Dan kalau teman-teman yang lain ada juga namanya Mahesa, cuman kelihatannya sama karena head-nya sama, itu M. Iqbal namanya. Dan kalau dari perjanjian yang saya baca, kalau untuk pengelolaan aset itu dilakukan oleh Amarta tadi. Gitu. Dan mereka yang kalau misalkan dari itunya sih mengeksekusi melakukan transaksi jual beli, sehingga waktu ada pernyataan di media bahwa mereka tidak mengutak-atik akun, saya juga aneh karena full authorities terletak pada pihak sana gitu. Amarta maksudnya?
Betul. Pokoknya kita taunya tuh sebenarnya ya dari pihak Juska gitu, karena kita tidak pernah bertatap mata dengan Amarta seperti apa gitu. Jadi hanya kayak selebaran tapi kopnya Amarta gitu, Mas. Kalau dengan tadi kan ada 2 perjanjian berarti dengan Joska dan pihak yang lainnya. Kalau yang dengan Joska sendiri tertulisnya dia menjanjikan apa di dalam draft dalam kontrak itu? Kalau dengan Joska sendiri hanya terkait dengan bagaimana untuk ini aja Mbak, jadi kayak ngasih advice untuk alokasi dana, terus alokasi untuk, jadi hanya sifatnya lebih advice. Cuman yang saya aneh itu adalah kontrak dengan Joska tidak ada impact apapun, bahwa tidak ada follow up apapun, sehingga lebih banyak dari Amartanya. Kalau dari Joskanya hampir nggak ada. Tapi di dalam perjanjiannya Joska menjanjikan untuk mengurus aset atau gimana, Alvin? Iya, untuk memilihkan. Jadi ada tulisannya adalah memberikan evaluasi bla 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 gitu dan mengeksekusi untuk dilakukan transaksi gitu. Cuman dari lisan yang dulu pernah dijanjikan adalah eksekusi itu dilakukan melalui sebelumnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan klien setuju ya oke, ACC gitu. Cuman kemarin beberapa kali ada yang sempat dapat alasan bahwa kita butuh cepat, kalau trading kita nggak bisa lama-lama gitu, kita butuh ambil eksekusi cepat, sehingga kadang kita yang kerjain langsung tanpa butuh persetujuan katanya gitu ya. Oke lah. Oke. Pram mungkin udah bisa menanggapi lebih dalam nih. Ya, mungkin kalau saya setelah mendengar ini kelihatannya sih memang udah, apalagi tadi udah bisa melakukan transaksi ya dengan alasan bahwa kelamaan ya kalau misalnya nanti mesti ngomong dulu sama nasabahnya, itu sudah lebih kayak manajer investasi karena artinya dia bahkan udah bisa menggerakkan dan mengolah portofolio itu untuk kepentingan nasabahnya. Terus tadi ketika saya juga dengar dia bisa ngasih apa namanya ngasih nasihat ya, investasi taruh di mana dan lain-lainnya. Itu dia juga bilang nggak bahwa itu akan taruh di saham tertentu atau apa, atau efek tertentu, itu dibilang nggak? Nggak ada. Jadi eksekusi itu selalu kita ngecek porto dan tahu-tahu sudah ada di portfolio dan tahu-tahu sudah dijual, kayak gitu terus Mas. Cuman yang paling membedakan adalah ketika kita mau ketika mereka mau invest di saham LUCK, kita di-invite untuk datang di IPO gatheringnya mereka. Sebelum IPO kita di-invite dulu, kalau nggak salah Januari kita di-invite, lihat-lihat, dan kita nggak tahu kalau misalkan dana kita akan dimasukkan ke saham IPO. Kalaupun akan dimasukkan, saya akan menolak sebenarnya, karena kan saya nggak suka saham IPO. Ya, itu sebenarnya bahkan ya kalau bahkan dalam standar kontrak manajer investasi pun seharusnya memang harus jelas kalau misalnya sudah dibilang bahwa untuk beberapa hal tertentu harusnya itu adalah tunduk pada persetujuan dari nasabah, maka seharusnya nasabah diberitahu dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu. Nggak bisa main langsung ngasih. Jadi bahkan seharusnya nggak boleh kita bikin perjanjian ya untuk manajer investasi yang bilang bahwa dia boleh melakukan seenaknya, terus kemudian padahal dia sudah ngomong sebelumnya bahwa itu seharusnya tunduk kepada persetujuan terlebih dahulu dari nasabah gitu. Jadi itu satu masalah tuh sebenarnya. Itu udah red flag kalau saya dengarnya dari penjelasannya Mas Alvin. Berarti udah sampai sini sebenarnya cukup clear ya, Pram. Berarti memang ada pelanggaran hukum ya dari pihak Joska. Ini di sini spesifik pihak Joska. Ya, kalau saya bilang gini ya, again ya, karena saya sebagai lawyer saya akan bilang saya nggak bisa bilang 100%, tapi kayaknya udah sangat mendekati kepastian bahwa dia melakukan pelanggaran hukum karena berat. Kalau saya disuruh ngebelain udah berat. Saya akan bilang kayak, saya cari lawyer lain ya. Gini, sebagai advokat ya, kita harus jujur sama klien kita. Jadi kalau saya datang ke saya, berat Mas. udah nggak bisa dibelain ya. mendingan settle deh, udah selesai aja deh semua klien udah deh, mendingan settle deh. This is not going anywhere. Maksudnya tadi kan sebelum Mas Afid seperti orang ngomong kan, bahwa dalam industri pasar modal, ada industri keuangan, kita bilang ada Gium bilang begini bahwa kamu pergi ke pengadilan itu kamu udah kalah. Nggak penting kamu menang atau kalah di pengadilan. Nggak penting nanti pada saat Mahkamah Agung memberikan keputusan kamu akhirnya menang, karena pada saat kamu pergi ke pengadilan sudah ada klien yang mengekspos seperti ini, it's over aja. Reputasi kamu udah selesai. Dan orang di lembaga keuangan tuh saling mengingat. Jadi kalau kita tuh sudah benar-benar never forget, never forgive kalau di industri keuangan. Jadi misalnya ada satu, tadi saya cerita juga ke Kania, ada satu orang cukup terkenal, dia melakukan insider trading, seumur hidup dia di-ban dari industri ini. Nggak bisa lagi kerja di industri ini. Segitunya loh.
kita mungkin orang mikir kalau di lembaga keuangan tuh nggak bermoral, kan kita kan lawyer kapitalis semua, dia kan nggak peduli lah sama. Tapi kita peduli reputasi. Jadi kalau misalnya ada satu varian situ, itu kayak penyakit kusta, you're gone. Jangan deket-deket sama kita lagi, karena kita nggak mau urusan sama orang-orang kayak begini. Takut. Karena apa? Nanti takut kita dianggap mengendorse, takut kita dianggap memberikan pembenaran. Dan OJK, ya, pasar modal, lembaga pengawas pasar modal adalah lembaga sangat pro konsumen, pro pelindung pemegang saham publik, pro investor. Dan bodoh menurut saya, kalau misalnya saya sebagai lawyer atau sebagai apa yang akan bilang bahwa ini nggak apa-apa atau nggak bermasalah tadi itu, pasti OJK akan meriburkan, pasti akan meriburkan hal inilah, itu kan begitu dia mendengar ada hal seperti ini. Dan permasalahan juga memang hal seperti ini banyak, gimana ya? Tadi juga seperti saya bilangin, ada dari tahun 1930, mungkin dari zaman Hammurabi kali, penipuan untuk memisahkan investor dari uangnya itu tak terbatas jumlah dan tata caranya, dan lembaga pengawas pasti akan selalu kesulitan atau terlambat. Karena apa? Karena umumnya ketika investasi semua berjalan baik-baik aja, kalau kemarin hasil duitnya masih bagus, pasti Mas Arfi juga diam terang-terang aja kan. So people don't know bahwa sebenarnya ada lembaga yang mungkin bisa jadi tidak memiliki izin. Nah, tapi begitu udah timbul masalah, baru jadilah masalah, lalu terekspos dan lain-lainnya. Sehingga lembaga pengawas pasti akan selalu kesulitan untuk bisa mengejarnya dengan cepat. Makanya kita selalu dengar kasusnya tuh ex post facto. Jarang kita dengar kasus tiba-tiba ini. Karena kalau orang ngasih duit, pasti semua nggak ada yang ribut. Orang ribut ketika duitnya hilang. Nah, itu kejadian, maka selalu telat. Tapi pihak-pihak lainnya bisa kena juga nggak, Pram? Maksudnya tadi kan di sini Alvin sempat nyebutin ada beberapa PT lain yang menjadi pihak inilah partnernya Joska gitu. Itu bisa langsung. Tergantung perizinannya mereka miliki ya. Saya nggak tahu kan perusahaan-perusahaan ini punya. Tapi kalau mereka punya izin berarti enggak ya? Nggak kena ya? Gini, jadi ini mungkin saya nggak pengen bisa terlalu teknis, tapi bahkan kalaupun bisa mereka punya izin, kontrak standar manajer investasi itu pun juga ada aturannya. Jadi OJK pun juga punya peraturan khusus untuk kasih tahu apa standar kontrak manajemen investasi. Nah, itu salah satu kerjaan kita, misalnya lawyer, kita akan ngebantu perusahaan efek untuk memastikan bahwa kontrak yang mereka buat itu sesuai dengan aturan sudah dibuat standar oleh OJK. Karena ada standar minimumnya. Kontrak kamu harus semua seperti ini, pemahamannya harus seperti ini, klausulanya harus seperti ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih, apa salah satu kebohongan terbesar dalam hidup? Apa ya? Ini ya, kebohongan terbesar dalam hidup. Bukan masalah kamu punya soulmate atau enggak. Nyerah. Kebohongan terbesar dalam hidup adalah I have read and understand the terms and conditions. Jadi, berapa banyak sih orang yang baca? Saya lawyer ya, saya aja bahkan nggak baca tuh terms and conditionsnya Apple, saya nggak baca terms and conditionsnya Google atau Android. Kalau itu sih masih baca, Pram. Cuman kadang-kadang you really read it? You really understand? Cuman kalau kontrak kan kadang-kadang segini nih tebelnya. Actually, terms and conditions saja, itu dulu profesor saya di Chicago pernah ngeprint, itu tuh boleh segini. Itu terms and conditionsnya Apple. Oke? Dan ya, itu terms and conditionsnya Apple. Jadi kalau kalian benar-benar baca, itu pasti makan waktu lama. Karena tuh begitu banyak penuh klausul. Kalau aku biasanya baca yang itu sih, yang di app gitu. Maksudnya kalau app kan biasanya kayak user agree gitu kan. Terus ada terms and agreement, itu kayak masih sanggup sih. Nah, akhirnya terms and conditions itu adalah hal ini. Orang kita lawyer aja males baca, apalagi orang awam. Saya yakin pasti kagak baca. Nah, disitulah kemudian jadi banyak timbul permasalahan. Karena ada banyak klausula baku yang sebenarnya bisa jadi bahkan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ya. Again, tuh undang-undang yang melindungi konsumen tidak boleh naruh main klausula standar baku yang bisa merugikan nasabah. Misalnya dia bilang otomatis melepaskan tanggung jawab, atau otomatis kamu sudah mengakui ya bahwa saya misalnya tidak berizin, itu sebenarnya jadi isu ya. Karena gini, ini sebenarnya sama sebenarnya berlaku untuk semua tindak pidana. Nggak ada namanya karena kita sebagai korban itu terlibat dalam, atau misalnya dianggap kamu yang blow on nih sehingga kamu ketipu, kemudian melepaskan orang dari korban pidana. Berlaku buat pemerkosaan, berlaku buat pencurian, berlaku buat penipuan, dan berlaku buat semua hal seperti ini. Bahwa kamu kemudian kamu diambil atau kamu kehilangan sesuatu dan mungkin kamu dianggap ikut terlibat di situ, nggak menyebabkan pidananya menjadi hilang atau tidak menyebabkan jadi orang itu jadi nggak bersalah. Nggak bisa kayak begitu. That's not how the criminal law works gitu kan. Kamu melakukan satu tindak pidana, kamu bersalah, kamu bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Jadi itu yang jadi jangan sampai nanti timbul permasalahan. Oh, ini kan nasabah udah baca, atau kan nasabah udah ngeliat nih, harusnya nasabah oke dong. Ya itu tanggung jawab kamu. Again, sangat tergantung dengan isi kontraknya tadi satu, dan kedua lebih penting lagi apa kontrak sudah memenuhi standar OJK. Misal sebagai contoh, dia harus ngasih tahu bahwa misalnya investasi itu adalah bersifat beresiko.
ya kan, bahwa resiko ini memang bisa jadi duitnya tidak kembali. Dia harus memastikan, dia harus nanya ke nasabahnya, kamu ngerti nggak bahwa investasi seperti ini beresiko, bahwa kamu bisa jadi kehilangan uang kamu. Dan itu pun juga tadi harus punya izin, kontrak yang memenuhi standar, dan setelah kita melakukan KYC ya, kita udah nanya ke nasabahnya mengiyakan secara tertulis dan juga secara sadar, bukan kan ada di already read the terms and conditions, bahwa dia sudah memahami seluruh resikonya, baru kemudian manajer investasi itu bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Karena memang namanya investasi di pasar modal, sudah pasti tidak bisa dijamin. Sulit untuk dijamin. Adalah tipe kontrak yang bisa dijamin, tapi itu ada lagi aturan-aturannya. Tapi secara umum, investasi ekuitas sulit untuk dijamin. Dan memang itu sudah adalah bagian dari ininya. Tapi kemudian jadi melanggar kalau misalnya kamu nggak pernah kasih tahu. Mas Afif pernah kasih tahu nggak resiko-resiko investasi seperti itu? Atau tadi bisa tanya risk profile kan? Kenapa penting ditanya risk profile? Karena kita harus tahu Mas Alvin ini tipenya yang mau ngambil resiko tinggi atau tipe yang aduh saya saya jangan investasi ini, saya maunya investasi yang aman di obligasi pemerintah, surat utang negara yang jelas-jelas kemungkinan defaultnya hampir mendekati 0 gitu kan. Saya nggak mau tuh, apalagi di saham-saham PT gorengan yang harga bisa naik kayaknya indah banget gitu kan, terus tiba-tiba besoknya dibeluk hilang ada tuh semua duit tabungan kita. Apalagi dari saya dengar Mas Alvin ternyata biayanya dipakai buat kawin, itu tragis. Tapi banyak sekali kejadian seperti ini, kasus-kasus seperti ini yang timbul karena tadi itu dianggap ini. Dan kita juga, saya sebagai lawyer juga kadang suka memberikan juga kalau misalnya untuk klien ngasih tahu jangan hati-hati pada saat kita menyampaikan profile risk kepada nasabah. Karena setiap kali nanti kamu gagal bayar atau ada kesalahan, nasabah yang ngamuk, ya, apalagi orang ngamuk karena duitnya nggak dibayar, itu akan timbul masalah. Saya pernah ngadapin juga nasabah yang marah, perusahaan default obligasi tidak bisa bayar, nasabah yang ngamuk, udah pasti akan melakukan segala macam hal karena duitnya nggak dibalik. Dan saya tahu banget orang marah itu kayak apa, apalagi marah karena duitnya diambil gitu kan. Jadi, aduh, kecuali kita yang udah dengan penuh persiapan, udah legal semuanya, udah memastikan semuanya aman secara legal aja, belum tentu bisa balikin duit. Udah jelas ya bahwa kita sebenarnya nggak bertanggung jawab nih, karena udah jelas nih menyampai semua resikonya, itu aja orang pasti tetap bisa marah dan coba ngelakuin kita. Apalagi kamu berpikir bisa bikin bisnis seperti ini, males ngurus izinnya, terus berharap bahwa semua akan berakhir dengan baik-baik aja. Kenyataannya ya itu, dalam banyak kasus nggak akan berakhir dengan baik-baik aja, dan sekarang kejadian kayak begini. Ya, Alvin, sekarang ini akhirnya mengkasuskan Joska atau enggak? Bagaimana progresnya sekarang terkait dengan kasus Alvin dengan Joska ini? Beberapa orang sih mengambil, jadi sifatnya saya kemarin buka di medsos itu untuk memediasi aja sih, Mbak. Jadi bagaimana orang-orang yang memang sudah menjadi korban atau memang yang belum sadar bahwa dia itu korban. Jadi sifatnya memediasi. Nah, di dalam situ udah banyak orang-orang yang memang juga korban dan memang punya latar belakang hukum. Nah, kalau untuk masuk ke mana, kemungkinan akan melangkah lebih jauh. Saya hanya bisa bicara bahwa kita akan melangkah lebih jauh begitu aja. Dan sudah ada beberapa orang-orang yang memang sepakat mau melangkah bareng-bareng. Karena memang nggak bisa didiemin aja gitu. Dalam artian, udah ikhlas-ikhlas aja sih, nggak. Maksudnya, kita sih kembali uang itu ya mungkin prioritas kesekian ya. Cuman gimana caranya supaya adil gitu aja. Kita percaya bahwa hukum Indonesia tuh ya nggak buta gitu. Dalam artian kita juga percaya pasti ada hukum yang melandasi baik, dan itu adil baik kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan kita sebagai korbannya juga. Alvin sampai saat ini tapi kondisinya ini uang yang udah sempat ditaruh itu ada yang nggak kembali gitu ya posisinya ya? Kalau di pasar saham kan kita hanya mengenal floating loss, floating profit, dan kalau misalkan sudah di realize ya sudah berarti loss gitu aja. Nah, saya sudah meng-cut loss itu di Januari, Bang. Begitu mereka sudah nggak ada respon, saya langsung live group, udah saya cut loss karena ini sudah nggak masuk akal. Ada beberapa teman yang juga nggak masuk akal adalah... Sorry Alvin, boleh dijelasin dikit nggak masuk akalnya bagaimana? Nggak masuk akal tuh kita bicara di sebuah... Kalau misalkan mereka naruh loss dan itu ada di saham BRI, BCA, saham-saham raksasa, itu mau loss 70%, saya gajian saya tambahin tiap hari. Karena itu saham bagus. Tapi kita berada pada saham yang hanya market cap-nya sekitar 140 miliar kalau saya nggak salah. Kecil sekali, dan itu nggak masuk akal. Karena ada satu orang yang bahkan salah satu teman, sejawat dokter juga,
yang mereka dimasukin dananya 1 miliar hanya ke satu saham itu tadi, itu sudah nggak masuk akal. Itu sudah kita bicara bahwa kamu masukin 1 miliar dalam situ, kamu sudah punya porsi 8% di perusahaan tadi, itu gede sekali, itu nggak masuk akal. Sehingga begitu saya lihat, saya baca fundamental dan sebagainya, fundamental apanya yang bagus, ini sih bohong banget gitu. Nggak mungkin, udah saya ikhlasin aja cut loss. Karena mereka bilang, average saya itu di 1.400. Dan mereka mau recover di posisi saat itu Rp300. Dalam artian mereka harus balikin angka tadi digoreng 400%. Itu udah jelas nggak mungkin gitu. Bisa aja, tapi siapa yang mau masuk? Di situ dana besar mana yang mau ngegoreng saham ini sampai 2.000 lagi, sampai 1.400 lagi gitu. Itu sudah, menurut saya udah nggak rasional dan udahlah, flip aja lah. Dan bahkan saya tuh sudah nyiapin thread Twitter itu dari Januari. Tinggal saya ketik tweet all aja dan sudah. Cuman saya masih denial bahwa jangan-jangan cuma saya sendiri. Karena saya masih melihat ini brandnya brand besar, brand bagus gitu ya. Dan setelah muncul berita kemarin, ya udah saya baru beranikan diri karena ternyata banyak sekali korbannya. Gitu. Dan kalau misalkan gimana ya? Kalau kerugian secara material mungkin ya bisalah, namanya uang kita cari lagi. Cuman rasa kecewa karena kita percaya pada sebuah brand dan kita mempercayakan dana itu yang lebih menyedihkan gitu. Apalagi dengar cerita teman-teman bahwa mereka kehilangan untuk rencana begini begitu gitu ya. Berat. I see. Jadi sebenarnya dari beberapa bulan lalu tuh udah akhirnya cut aja ya ketika ngerasa udah nggak reasonable ya, nggak reasonable dari pihak Joska ini gitu ya. Iya, Mas Pram juga mungkin masih mikir kalau dengan aset market cap segitu dan himpunan dana ratusan dan himpunan dana segitu kan udah nggak masuk akal. Apalagi kita dari Porto tadi 90% hanya masuk ke saham tadi, itu sudah nggak masuk akal. Itu sudah aneh kalau kita yang mengerti bahwa gimana trading pasar saham, alokasi dana, manajemen aset dan sebagainya itu sudah jelas itu nih janggal gitu aja. Ya, kalau di bidang ini ya, again, saya bahkan hampir nggak investasi di pasar modal karena karena bisnis saya kebanyakan wakili perusahaan-perusahaan TBK atau perusahaan gede, jadi saya nggak bisa investasi. Kalau nggak nanti saya bakal kena insider trading, saya nggak bisa investasi di pasar modal juga. So I don't invest. Bayarnya malah enggak loh. Nggak bisa, karena nanti saya melanggar pasar modal. Maksudnya saya takut daripada saya kena, jadi Chris bisa ngomong juga ya, masalah reputasi. Buat saya untung segitu nggak ada artinya kalau kemudian nanti saya dicap melanggar hukum atau saya jadi it's meaningless lah. Berapa banyak sih dari situ terus nanti kemudian tiba-tiba saya bilang, wah kamu kemarin nih dapat informasi orang dalam. Enggak, saya nggak terlibat kayak gitu. I see. Oke, tadi akhirnya berarti korban-korban dari Joska ini sepakat sebenarnya akan mengambil langkah selanjutnya ya, Vin, untuk memproses Joska dan mungkin PT-PT yang terlibat. Ya. Tapi ada, maksudnya gini, membuka opsi untuk mereka ganti rugi aja gitu nggak? Atau memang mau tetap membawa ke jalur hukum lah gitu? Mungkin sebelum Mas Alvin menjawab, saya saranin itu nggak perlu dijawab. Karena biar itu strategi, biar aja nanti mereka sama lawyer mereka baru saja. Jangan ditanyain. Gitu ya, jadi ya, ada... Let them settle that, jangan dikatanya. Soalnya tadi Pram sempat bilang, kalau misalnya gitu sebenarnya jalur hukum itu kan terlepas dari menang atau kalah di pengadilannya, sebetulnya ya udah kalah sebetulnya dengan dibawa. Kalau saya jadi Joska ya, dan dengan situasi seperti itu, saya mungkin akan lebih baik settle. Tapi kan permasalahan, isu terbesar untuk settle adalah, do you have the money to settle or not? That's the biggest problem, kan? Karena kan orang pasti akan begini, kalau misalnya gue nggak bisa settle, gue nggak bisa dapat duit, paling gue akan ngancurin lu. Standarnya begitulah, ya kan? Jadi, kalau dia bisa bayar, bagus. Kalau nggak bisa bayar, ya paling nggak ini kan, dia harus pay for that lah. Nah, tapi apa strateginya itu urusannya Mas Alfi dan rekan-rekan yang merasa dirugikan, menurut saya. Jadi kalau Mas Pram sebagai Joska sekarang yang mau dilakukan apa? Kalau dari sisi hukumnya? Oh tadi kalau saya bahkan nggak mau jadi lawyer juga, karena saya udah nggak tahu mau ngapain. Karena gini, saya lawyer, saya bisa melakukan banyak hal tapi saya nggak bisa sulap. Iya betul. Jadi saya udah tahu di titik di mana kayak ya mungkin sebagai kamu udah mulai banyak berdoa aja.
Oke, Pram, sedikit aja nih lagi bagian hukumnya terkait dengan tindakan dari SWI dan Kominfo untuk memblokir semua kanal Joska. Itu legitimate nggak, Pram? Kalau untuk masalah pemblokiran saya harus cek regulasinya ya. Cuman ya dengan situasi di mana ada kemungkinan besar ya, ada kemungkinan besar pelanggaran dari itu ya memang udah seharusnya seperti itu. Dan memang OJK itu punya kewenangan yang sangat besar di bidang keuangan ya untuk memastikan jangan sampai tadi itu ada orang-orang yang menyalahgunakan karena tidak punya izin atau apa kemudian mengambil duit dari masyarakat. Itu sebenarnya peran lembaga keuangan dan justru kita senang kalau misalnya OJK tangan besi dalam hal seperti ini karena memang harus seperti itu. Unfortunately ini bisnis tipu-tipuan atau bisnis bodong kayak begini udah ada dari zaman Hammurabi, udah 4.000 tahun yang lalu, so nothing new sebenarnya. Ya. Jadi ya lembaga keuangan nggak bisa duduk dan diam santai-santai aja. Karena kalau nggak nanti OJK pasti disalahin kan, ngapain aja nih lembaga pengawasan ya. Tapi tadi sudah saya jelasin kenapa selalu telat, karena tadi hanya akan timbul masalah ketika orang gagal bayar. Dan selalu umumnya rata-rata bisnis ini awal bagus di depan. Nanti makin lama makin ke belakang ya, bisa kemudian jadi isu. Oke. It's always like that, gitu loh. Ya, oke, makasih banyak sih. Kayaknya udah cukup ya, udah hampir semuanya udah terjelaskan. Tadi kasusnya dari Alvin juga udah sangat jelas kronologinya gimana. Pram udah menanggapi dengan dasar-dasar hukum yang jelas juga. Sampai di sini sebenarnya ada banyak yang nantinya mungkin akan perlu disettle lagi ya lewat proses itu sendiri. Jadi buat korban-korban Joska di sini, Alvin dan teman-teman silakan dilanjutkan aja prosesnya di sini, tapi untuk publik sebetulnya perlu dipahami bahwa dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia itu sebetulnya sangat melindungi konsumen ya, terutama untuk dalam konteks ini pasar modal. Jadi kalau misalnya kena investasi yang nggak benar dan segala macam, sebenarnya ada banyak hak yang dilindungin gitu ya secara hukum. Di situ sebenarnya salah satu pesan yang penting juga. Dan terkait kasus Joska sendiri, sebenarnya pada akhirnya untuk kesimpulan yang final banget tentunya harus melewati prosesnya dulu ya. Dan di sini nanti Alvin dan teman-teman yang akan membawa itu. Sekarang kayaknya kemungkinan besarnya akan mengambil langkah selanjutnya ya. Tapi nggak boleh dibeberkan langkah selanjutnya apa. Jadi ya udah. Langkah selanjutnya loh. Kita hanya bicara langkah selanjutnya. Ditunggu aja kelanjutannya. Makasih banyak Alvin udah mampir. Mbak, satu lagi. Saya mau mumpung lagi ini, saya mau satu lagi. Jadi waktu kemarin saya bikin thread itu, intinya saya bukan untuk menjelek-jelekan sebuah brand, itu tidak. Cuman mungkin melalui Geolife juga saya ingin pesan ke teman-teman, jangan takut untuk berinvestasi di pasar modal. Lagi-lagi kita ketemu kasus yang menghantam pasar modal lagi gitu. Jadi negara kita masih butuh banget investor yang berani ke pasar modal. Kita invest di lokal gitu loh. Jadi masih banyak perusahaan-perusahaan yang bagus banget, yang butuh dana masyarakat kita untuk ekspansi. Gitu. Tapi intinya adalah jangan ragu untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk tahu pasar modal itu apa. Kita takut karena kita nggak tahu. Gitu. Jadi jangan sampai hanya karena ini terus kita takut nggak berani masuk pasar modal. Justru saya semenjak kena di Joska ini, per Maret 2020 saya belajar terus dan saya mulai trading gitu loh. Jadi jangan khawatir, asalkan kita bisa benar-benar paham gitu. Gitu aja sih, mudah-mudahan tersampaikan pesannya ke teman-teman lewat dari Geolife ini. Kalau kenapa-kenapa bisa kontak Pram. Ya, mungkin kalau saya sedikit pesannya ya itu tadi buat para calon nasabah atau calon ini selalu kritis aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kan apakah perusahaan ini benar atau enggak tuh sebenarnya ketika kita nanya mereka berani menjelaskan nggak? Menjelaskan dengan jelas, menjelaskan dengan mudah, sederhana. Karena kalau Warren Buffett itu pernah ngomong, dia bilang kamu harus bisa prospektus itu, bahkan ini udah sampai masuk guide-nya di SEC ya. Ketika kamu menulis prospektus, ketika kamu menulis berita atau ketika kamu menulis informasi kepada investor, pastikan bahwa nenek kamu bisa memahami itu. Jadi simple English, simple Indonesian kalau di sini kita ya, orang harus gampang ngerti dan gampang baca. Semakin beribet, semakin penjelasannya AIU, semakin kamu bingung nih orang ngomong apaan sih sebenarnya, itu udah red flag. Tapi semakin gampang kamu mengerti apa yang diomongin dan jelas dikasih tahu resikonya gini-gini ya Pak, Bapak udah siap ya gini-gini, nah itu akan lebih bagus. Gitu. Jadi masa depannya ini memang sekarang adalah dalam bahasa yang lebih sederhana, mudah dimengerti dan transparan. Itu sebenarnya tujuan dari aturan pasar modal. Karena again kita nggak bisa ngatur orang investasi itu mau seperti apa. Karena ada begitu banyak tuh investasi. Politik transparan, orang tahu bahwa yang dilakukan ini resiko seperti apa. Itu yang paling ini. Yang paling kita nggak suka kan adalah kalau misalnya kita investasi salah nih, kita salah kita sendiri gitu kan ya. Udah itu salah, itu kan blow-nya kamu sendiri. Tapi kan kita merasa nggak enak kan, kita udah bilang dapetnya A, aku dikasihnya B gitu. Nah, itu yang masalah. Itu sih dari saya.
Ya, oke. Makasih banyak sekali lagi Alvin dan Pram. Mudah-mudahan lain kali bisa mampir-mampir lagi, tapi nanti mungkin setelah udah mengambil langkah selanjutnya cerita lagi ya langkahnya apa. Oke, sampai ketemu. Makasih semua yang udah nonton. Semoga bisa menjadi manfaat. Ya, terima kasih. Oke, thank you.